Pak Bernard, Silakan. Pak Bernard, silakan jawab. Ya, selamat malam Ibu Ratna. Suara saya sudah masuk ya Bu ya? Ya, Pak Bernard. Sudah masuk. Oh iya, Saya sudah tanya oke. sama Pak Bernard sih memangnya. Kalau Iya, memangnya fix bener, saya akan kasih paspor segala macam gitu loh Pak Bernard. iya. Izin Bu Ratna Senin, untuk keberangkatannya di bulan Mei April saya. atau bulan Mei. Oke, Saya mintanya jadi Mei. kalau di bulan Mei kita akan usahakan untuk cari teman sekamarnya Bu, Nah, seperti itu. oke. Ini Iya, terakhir kapan ya saya mesti ngasih-ngasih itu segala macam sama bayar DP, Pak? oke. Untuk terakhir di kita itu karena kebetulan harus apply visa ya Bu. Kalau bisa Iya, di bulan Februari itu sudah terakhir Bu batas akhirnya. oke. Iya, Iya. Makasih Pak Bernard. ya sama-sama Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya. Tadi ada beberapa pertanyaan di chat ya. Bu Mariati itu kapan berangkatnya? Itu sudah dijawab oleh Ibu Mariati, yaitu yang pertama itu April Mei dan yang kedua itu bulan September. Ya, silakan bagi teman-teman yang mau bertanya, misalkan latihannya seperti apa. Silakan, Tris. Iya, mau nanya buat Pak Bernard. Jadi harga yang April sama Mei sama. Kalau yang Mei kenapa jadi US dollar aja ya? Kalau yang April tuh ada rupiahnya ya, karena tiketnya rupiah gitu ya. Karena saya mau forward ke buat teman saya nih, jadi kalau ditanya kan dia bisa saya jawab gitu. Iya, izin Bu Tris, aku izin jawab. Jadi untuk harga sendiri di bulan April karena kita periode Lebaran, jadi harganya itu untuk tiket kita dapatnya di dalam bentuk rupiah dengan Turkish Airlines. Untuk lenturnya sendiri itu termasuk tips itu kita dalam bentuk USD. Jadi kita ada gabungan sih, tapi nanti ujung-ujungnya juga tetap pembayarannya akan dikalikan dengan kurs rupiah yang berlaku saat pembayaran ya Bu ya. Nanti saat pelunasan. Kalau yang di bulan Mei itu harganya lebih murah karena bulan Mei sendiri itu di luar dari periode Lebaran, di luar dari periode high season. Dan untuk tiketnya kita dapat harga dalam bentuk USD seperti itu Bu. Jadi bisa digabungin harganya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ya, thank you. Iya, sama-sama Ibu Tris. Jadi kita yang April mesti bayar terakhir kapan ya, Bernard? Kenapa Ibu? Yang April kita mesti bayar kapan terakhir? Terakhir itu kita 40 hari sebelum tanggal keberangkatan, itu kita di bulan Maret sih, Bu. Nanti tanggalnya aku coba cross check Oh, lagi ya, Bu oke. ya. Ya, oke. Ya. Iya. Ya, terima kasih, Tris, Pak Bernard. Siapa lagi teman-teman yang mau bertanya, Bapak Ibu, silakan. Malam Bu, saya Riki, Malam. peserta bulan April. Ya, Tanya silakan. ke Ibu Mar, sempet ngalamin hujan nggak ya? Kena hujan di bulan April waktu itu. Eh, kita pernah sempat kena hujan. Waktu itu hujannya pada hari keempat ya, itu kena hujan. Jadi yaitu apa pakai jas hujan yang bawa yang ringan. Em, dan itu sempat hujannya tuh siang hari ya, siang sampai sore. Jadi eh, tapi kebetulan kita bisa apa ada mm, apa jalanannya juga cukup licin. Jadi, nah itu yang saya sebutkan apabila kan ada diprediksi hari itu akan hujan atau tidak. Apabila ada diprediksi, mungkin bisa pakai sepatu yang mudah kering. Jadi kita bisa bawa dua sepatu, satu yang sepatu biasa, yang satunya untuk waterproof gitu. Oke, baik Bu. Makasih Bu Mar. Ya, makasih. Oh, aku mau nanya ke Romo nih. Mo, itu di Silakan, Tris. iya itu di chat ya. Ada penjelasan tuh. Kita akan memakai jalur Saria. Sedangkan rute jarah lain dan oh maksudnya selain yang Kamino pakai bus gitu ya?
Maksudnya gitu ya, Mo ya? Atau kita bisa naik bus selama di Saria? Hah? Bisa Tris nggak dapat sertifikat. Oh iya, 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 iya. Oke, maksudnya ini rute lain tuh rute yang selain Camino-nya. Ya, perjalanan ziarah kita itu 16 hari, yang rute Camino 5 hari. Setiap hari perjalanan sekitar 20-an kilometer ya. Eh, itu yang jalan kaki. Sementara yang kita pergi ke Fatima, ke Lourdes, kemudian Napak Tilas Ignatius di Montserrat di Manresa itu naik bus semua. Nah, kecuali kalau Butris merasa mau melanjutkan Camino Ignacio atau Camino yang asli 700 kilo, ya boleh nanti jalan kaki kita ketemu di Barcelona ya. Saya pikir di Sarianya naik bus juga boleh gitu kan enak juga ya. Ya, Naik tapi waktu selama Camino itu busnya standby. Jadi kalau Bapak Ibu akan diatur nanti, Bernat atau Ibu akan menjelaskan ya. Jadi eh, maka kita minta Mariati untuk sharing itu karena kemarin beberapa bertanya kalau ini usianya sudah 60 gimana. Nah, kita enggak mau. minta yang sudah umur 60 untuk sharing, ternyata bisa 2 kali ya. Maksud saya kalau hujan kita naik bus aja. Nggak anjing kalau hujan nggak usah jalan naik bus aja. Ya, boleh. Ya, tapi nggak ada. Nanti gelo nanti kok naik bus nanti pengen balik sana lagi ya. Hah? Iya, Iya, rute dari Saria bagus sih, banyak pemandangan yang bagus-bagusnya. ya. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Tuh, Iya. udah dikasih tahu sama Bu Mariati. Udah pemandangannya bagus, banyak kafe. Ayo, apalagi? Selamat malam. Selamat malam, Hermina. Silakan. Gini, kami rencananya kan ikut yang Mei, tetapi setelah selesai acara, kami mau extend. Bisa nggak? Lalu satu lagi, tiketnya juga kami, maksudnya gini, jadi eh, berangkatnya nggak dari Jakarta kan, dari tempat lain, jadi ketemu di sana gitu. Itu bagaimana? Heeh. Ya, terima kasih. Pak Bernard, silakan. Ya, selamat malam Bu Hermina. Jadi untuk pertama extend ya Bu ya. Untuk Heeh. extend itu bisa Ibu, jika Ibu mau extend, berarti kita nanti akan sesuaikan untuk jadwal visanya Ibu ya. Kita lihat nanti jumlah malam terlamanya di negara apa. Nanti kita lihat untuk Visanya. misalnya negara Spanyol, itu nanti masuk visa negara Spanyol. Kalau misalnya lewat negara tempat lain Ibu extend, itu bisa lewat negara tempat lain Ibu extend ya Bu ya. Untuk tiket itu jadi Ibu mau beli sendiri, jadi misalnya ketemu langsung, misalnya kita nyampe di Lisbon, berarti nanti kita ketemu dengan grup utama di Lisbon gitu ya Bu ya. Ya, itu juga bisa Ibu. Jadi nanti Ibu sesuaikan dengan tiket grup kita. Misalnya kita tiba di Lisbon jam 10 pagi, mungkin Ibu nanti bisa cari flight dari kota Ibu sampai ke Lisbon itu yang jamnya kurang lebih mirip, atau enggak bisa lebih dari lebih awal ya Bu ya. Jadi biar lebih enak gitu sih Bu. Oke, Iya. baik. Jadi nanti untuk extend-nya itu kami perlu bikin itinerary-nya lagi ya buat nanti ke Pak Bernardnya, buat Iya betul urusan Bu. visa. Iya Oke. betul Bu. Nanti untuk extend-nya nanti kita lihat dulu Ibu extend-nya mau ke negara apa, seperti apa extend-nya. Nanti kita bisa diskusikan lagi gitu Bu. Oke, baik. Baik, terima kasih. Ada Halo, lagi, Puji? Silakan. halo, halo, satu lagi. Kan saya tinggalnya nggak di Indonesia, jadi nanti kan saya berarti apply visa sendiri juga dong ya dari Oh iya, negara. kalau di luar dari Indonesia berarti Ibu bisa apply lewat negara Ibu. Tapi maksudnya kami bisa didapetin apanya sih itinerary-nya, apanya supaya kita sesuaikan gitu. Oh boleh Bisa. Ibu, untuk itinerary-nya nanti kita akan kirimkan ya Bu ya. Oke. Ya, Dengan baik. hotelnya apanya semuanya ya. Iya betul Ibu. Oke, baik. Thank you. Ya.
Terima kasih, Bu. Oji, tadi Oji mau nanya. Apa lagi? Iya, mau Ya, silakan, nanya, Oji. Ya. Bu Mariati, katanya tadi kan harus latihan. Kalau boleh tahu, latihannya itu mulai kapan? Terus berapa kilo jalannya? Perlu latihan nanjak atau nggak usah datar-datar aja latihannya? Terus perlu bawa tas apa enggak waktu latihan? Gitulah kira-kira sharingnya. Eh, Makasih Bu Mariati. Sama-sama. Latihannya boleh di GBK bagus. Di GBK itu kan satu putaran itu kalau putaran yang dalam itu stadion itu kira-kira 800 meter sampai 1 kilo ya. Jadi mungkin diusahakan artinya dari kapasitas masing-masing. Jadi misalnya coba tiap kali latihan 3 putaran, lama-lama 5 putaran, lama-lama 7 putaran, lama-lama 10 putaran. Nah gitu. Jadi tentu makin lama makin baik supaya ototnya nggak kaget ya waktu kita langsung jalan itu kalau belum pernah jalan apa akan kaget juga. Memang waktu itu apa saya sendiri juga belum terlalu banyak latihan waktu mulai sehingga hari pertama aja udah kakinya kram 3 kali. Jadi tapi kalau kram jangan dipaksa jalan terus. Kalau kram langsung istirahat, langsung stretching gitu. Terus dan makan pisang. Jadi tentu kalau latihan lebih banyak ya lebih baik ya. Jadi kita badan kita terbiasa dan juga apa namanya boleh mulainya dari sekarang aja jadi dianggap sebagai olahraga kan. Jadi lebih sehat badannya dan juga bisa bawa vitamin nanti kalau eh, ke Pascamino boleh makan vitamin. Saya sendiri bawa vitamin Neurobion. Neurobion itu kan B1, B6, B12. Jadi untuk capek. Tapi Neurobion itu kan Camino ini kan cuma 5-6 hari. Jadi boleh dimakan hanya 5-6 hari aja. Setiap hari satu yang 100 miligram. Oke. Oke. Terus latihannya nggak perlu bawa tas kan, Bu? Nggak perlu kalau latihan. Bawa Cuman tas, Oji. Hah? Bawa tas isi batu biar kuat. Kayak tentara ya. Cedera sebelum saatnya nanti. Oke. Yuk. Thank you, thank you. Ada lagi, Oji? Nggak ada. Oke, Thank Bu you. Noverin, silakan. Makasih Bu Helena. Saya mau tanya Pak Bernard. Pak, itu pengurusan visa berapa lama ya kira-kira? Saya kan akan ikut yang Mei, tapi saya itu harus berangkat di akhir Maret, meninggalkan Indonesia gitu loh. Memang rencananya seperti Ibu Hermina, kita ketemunya di Lisbon. Biasanya kan katanya dikasih 3 bulan ya, sedangkan saya jadi bingung nih, Camino-nya berangkatnya bulan Mei, berarti kan visa saya harus keluar paling tidak di bulan Maret. Ini kan jadi tumpang tindih gitu loh. Iya. Rekomendasinya gimana nih? Silakan Pak Bernard. Ya, izin Bu Noverin, ya. Jadi Ibu izin menjelaskan untuk visa sendiri itu dia start masa berlakunya itu start dari tanggal keberangkatan Ibu. Jadi bukannya dari misalnya dari bulan Maret Ibu bikin terus jadi itu visanya sudah berlaku. Jadi dia berlakunya itu start dari kita berangkat tanggal 8 misalnya 8 Mei. Nah itu dia 3 bulan ke belakang dia aktifnya 3 bulan ke belakang start dari bulan Mei. Seperti itu. Kalau misalnya kedua itu untuk proses visanya itu biasanya 15 hari kerja Ibu setelah kita pengambilan biometrik dan submit dokumen di kantor visa. Dan yang ketiga, poin ketiga, Ibu keberangkatan akan pergi ke luar negeri di bulan Maret ya Bu ya? Iya, saya akan berangkat bulan Maret akhir. Oh, bulan Maret akhir. Oke, jadi kalau seperti itu, at least Ibu harus apply itu di bulan Februari
akhir, Ibu. Jadi kurang lebih 15 hari kerja, nanti Maret akhir visanya sudah jadi, seperti itu, Ibu. Nggak lebih baik di Februari, Pak. Saya Iya, jadi di takut. Februari. Kalau di Maret saya lebih kedor gitu, Apply-nya Pak. dari iya. Apply-nya dari Februari, Ibu. Atau Februari. nanti gini aja, tolong ya Bernard dan Edu, Noverin dibantu supaya bisa apply bulan Februari gitu. Jadi akhir Iya. Februari sudah dengan tenang berangkat ke Kanada lagi ya. Iya. Iya, kasih Mau Romo. promo. Makasih Pak Bernard. Mungkin saya nambahin sedikit ya ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi sebetulnya untuk visa ini yang jadi isu itu bukan masuknya kapan, tapi ketersediaan slotnya gitu loh. Jadi kalau misalnya memang belum ada jadwal berangkat dan masih punya spare waktu, lebih awal juga lebih baik sih. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mau masukin dari sekarang ya, sekarang pun juga kalau nggak salah slot itu baru ada lagi tanggal 15 Januari ke atas nih, baru mulai dibuka lagi slotnya yang sekarang ini udah penuh lagi juga gitu loh. Jadi mungkin kalau boleh mulai disiapin dokumennya, begitu nanti ada slotnya langsung kita masukin, begitu nanti slotnya dapat kira-kira 15 hari kerja dari tanggal slotnya tersedia gitu loh. Ambil Schengen-nya dari embassy mana? Dari Spanyol Bu, yang sekarang. Ha. Kayaknya memang di Februari itu bisa. Iya. Iya, oke, thank you Pak Edward. Soalnya saat ini juga saya akan perpanjang visa US saya, jadi paspor saya lagi ditahan gitu loh saat Iya. ini. Jadi Iya. otomatis dari Begitu pihak nanti beres US Bu, ya langsung ya diketiin setelah aja. Ah, selesai saya submit dokumennya. ya, Oke, ya, terima kasih. kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanya Bapak Ibu, especially buat Mariati? Silakan. Saya deh mungkin ya, yang Ya, tanya Pak juga Edward. ya Bu Helena. Ya, Mungkin Bu Mariati, mungkin kalau boleh digambarin juga Bu Mariati, seberapa capeknya sih sebetulnya Bu Mariati. Jadi buat ibu-ibu sendiri rasanya gimana gitu. Jadi teman-teman yang lain kebayang dulu dicapainya kayak gimana gitu ya. Ya, hari pertama dari Saria itu kalau nggak salah 26 kilo ya kalau saya nggak salah ingat itu ke hotel 26 kilo. Nah, hari pertama itu cukup waktu kita start itu pemandangannya sangat indah. Jadi kita bisa menikmati, jadi merasakan capek ya. Dan pada waktu habis makan itu agak ya, karena kita habis makan berasa setelah istirahat. Biasanya kalau sudah duduk lebih dari 10 menit rasanya udah mulai rasa enak kalau duduk gitu. Nah, itu makanya kalau siang jangan makan terlalu kenyang. Nah, hari pertama itu waktu mau masuk ke hotel, terutama waktu kita mau mencari hotel, itu kadang-kadang kita nggak tahu arah. Kadang-kadang kita pakai Google, kadang-kadang apakah Google-nya ini benar atau enggak, atau arahnya benar atau enggak. Nah, kadang-kadang tuh badannya sudah capek, nah itu terasa ada keletihan ya, karena pengen cepet-cepet nyampe ke hotel gitu. Nah, itu ada sedikit rasa capek pada ketika saat-saat terakhir mau nyampe ke hotel. Nah, hari-hari berikutnya itu setiap hari beda karena kalau nggak salah hari keduanya tuh 19 kilo. Karena 19 kilo itu kita pikir oh mungkin itu lebih pendek daripada hari yang pertama. Ternyata jalanannya naik turun. Nah, jadi akhirnya nyampainya juga mirip-mirip gitu. Dan itu kalau naik turun kita pernafasan kita kan jadi dipacu ya. Jadi nah itu mesti jadi mesti ada endurance juga waktu naik turun itu. Terus hari ketiga dan empat juga gitu. Hari ketiga dan empat kalau nggak salah 15 atau 16 kiloan. Nah, tapi itu juga medannya lebih sulit gitu karena banyak naik turun, banyak mungkin lewat kali, lewat sungai yang kita butuh konsentrasi. Nah, hal-hal seperti itu sih. Tapi kalau kita
apa namanya, hari pertama dan hari kedua menurut saya itu yang lebih sulit karena kita belum tahu medannya seperti apa, belum tahu kita apa badan kita seperti apa. Tapi hari ketiga itu sudah mulai, oh ya kira-kira tahu lah. Jadi maksud saya gini, hari pertama, kedua itu kebanyakan, aduh saya mau give up ya. Nah, jangan give up. Jangan give up. Jadi jangan, sebab kalau itu titik tipis sekali antara give up dan diterusin itu tipis sekali gitu. Jadi ketika kita sudah bisa berhasil, kita jadi lebih percaya diri bahwa oh ternyata kita bisa gitu. Itu yang dan hari kedua jadi lebih yakin, hari ketiga lebih yakin gitu. Dan Jadi mungkin, sorry Bu Mariati, jadi mungkin justru tantangan yang apa yang bikin give up itu di hari pertama, hari kedua gitu ya Bu ya, bukan malah yang deket-deket ke akhir kok jauh nggak sampai-sampai, kok jauh nggak sampai-sampai gitu ya Bu ya. ya, hari pertama dan kedua karena kita belum tahu medannya seperti apa dan badan kita belum pernah merasakan jalan sejauh itu kan. Eh, yang yang terasa sulit juga selainnya hari pertama dan kedua itu hari terakhir. Hari terakhir itu kalau nggak salah jaraknya cukup panjang, 29 kilo ya. Karena itu apa medannya itu waktu kita mau masuk ke Santiago itu sudah kelihatan dari jauh, sudah kelihatan ada 2 tower gerejanya, tetapi rasanya nggak nyampe-nyampe gitu. Kok kelihatan ya, udah kelihatan tapi nggak sampai-sampai. Nah, terus kan kita jadi lebih kepengen cepet sampai gitu. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kita jadi rasa, aduh kok nggak sampai-sampai ya gitu. Tapi setelah betul-betul setelah benar-benar sampai di perbatasan dan sampai di gerejanya itu rasanya luar biasa. Terima kasih Bu. Terima kasih, Mar. Iya, Jangan sama. lupa ya. Iya, dengan senang hati. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Romo, Saya boleh tanya, Bu? Oji. Ya, silakan Oji. aku mau nanya ke Romo. Katanya kan hotelnya 3 malam 3 malam. Berarti kan dijemput tuh sorenya di satu titik gitu ya. Terus dibawa ke hotel kan. Nah itu jemputannya kalau kita sampai terakhir banget gitu, sampai udah lelet kitanya gitu. Itu dijemput nggak ntar? Terus kita mesti cari sendiri atau tetap ditungguin gitu? Kan nggak mungkin barengan semua kan 30 orang. Itu pertanyaannya. Thank you. Bernard atau Edu ya yang dari travelnya. Ray mungkin, Romo, Ray. Pak Re masih mute, Pak Re. Selamat malam. Sorry. Pak Re yang satu di-mutein. Iya, sebentar Bu. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Untuk penjemputan itu nanti kita akan atur. Saya akan atur bersama dengan local guide, begitu, dan driver Bapak Ibu. Dan pasti ya kita akan tunggu ya, begitu Bu. Nunggunya dekat kafe aja ya, Re. Saya juga maunya gitu, tapi tergantung dari kan busnya itu parking areanya di mana gitu Bu. Gitu Bu. Berarti kita mesti pakai wifi gitu ya, terus share log gitu ya. Biar tahu gitu ya kira-kira oh busnya di situ deket enggak gitu ya. Kurang lebih nanti saya akan koordinasi ya. Pasti kan kita pakai sebentar ya.
Boleh saya tanya, Bu? Di sana itu nanti Jadi akan kita ada pakai local dengeran nggak, Romo? guide yang khusus mendampingi saat kita Camino ya. Iya betul Romo. Halo, Ya, dengeran ya? Iya, kan nanti kan kita sebelum berangkat seperti tur biasa, kita kan pasti punya paket data. Nah, nanti kita kan pasti jalan itu akan terpisah-pisah. Jadi begini, biasanya kita akan bagi beberapa grouping Bapak Ibu. Kemudian setelah itu si escort itu akan jalan pertama kali. Saya mungkin bisa di tengah, mungkin bisa di belakang. Kemudian ya nanti semua kita akan kontak-kontakan dengan WhatsApp group seperti itu. Dan nanti pasti akan kita info di mana bus itu stopnya. Gitu. Oke. Menjawab pertanyaan, Bu? Ya, thank you. Sorry, mungkin ini saya ada informasi untuk training ya Bapak Ibu ya sekalian. Ini saya dapat inputan dari seorang teman saya, dia memang pelatih militer. Dia mengatakan begini Bapak Ibu, kalau kita mau jalan jauh, kita coba pertama mungkin yang pertama sepatu yang akan Bapak Ibu pakai. Kemudian celana yang Bapak Ibu akan pakai dan baju yang Bapak Ibu akan Yang pakai. ini. Kemudian kalau Bapak Ibu, halo, gimana Ya. Bu? Sorry. Silakan. Kedengeran ya? Ya, silakan. Ya, kemudian nanti kalau Bapak Ibu sudah terlatih nih, kan kenapa kenapa saya menyarankan untuk apa yang kita akan pakai? Karena kita tahu kekurangan dan kelebihan barang-barang yang akan kita pakai dan kita bawa. Nah, kemudian setelah beberapa hari Bapak Ibu dapat menempuh beberapa kilometer, lebih baik saya menyarankan latihannya dengan membawa ransel itu. Ransel itu jadi simulasinya Bapak Ibu seperti benar-benar berjalan dengan Camino itu. Jadi disiapkan jaket, kemudian jas hujan ponco, kemudian biskuit seperti itu. Jadi simulasinya seperti real Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu tidak kaget. Itu saja sih yang penting. Kemudian kalau Bapak Ibu mau tahu, karena saya beralamat di BSD, 27 kilo itu dari BSD itu menuju Taman Anggrek Bapak Ibu. Kan hari pertama ya, kurang lebih 27 apa 28 kilo. Itu seperti itu. Tapi kalau mau coba, bagi yang tinggal di daerah Serpong, kalau dari BSD ke Alam Sutra itu 14 kilo. 14 kilo kalau pulang pergi jadi kurang lebih 28 kilo. Seperti itu Bapak Ibu. Ayo Oji. Muterin Alam Sutra aja Pak. 5 kali udah 25 kilo. Kalau puterin Alam Sutra bosen Bu. Gitu. Jadi kan tantangannya seperti simulasinya dibikin real gitu sih. Ini saya lagi mau coba nih Bu gitu. Kalau puterin Alam Sutra 5 kilo ya Bu? 5 kilo satu putaran. Kalau bosen aja berhasil Pak, berarti kalau itu pemandangannya bagus mestinya lebih. Yang saya khawatirkan kita lupa bahwa kita akan Camino, kita akan hanya ngopi di kafe karena kan kafenya banyak. Enggak itu joking. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Tapi pakaian kan nggak bisa sama Pak, suhunya kan beda di sini sama di sono. Iya, tapi kan paling tidak gini Bu. Kalau saya langsung pakai dry fit-nya. Karena kan kita akan pagi dingin. Bapak Ibu harus nonton di YouTube itu Camino. Saya sudah share sama Bernard, nanti kami akan share juga. Itu ada beberapa ulasan-ulasan mengenai how do you train for Camino, how do you prepare for Camino, bla bla bla.
itu dibawakan oleh mereka yang jalan ada yang dari Prancis, ada yang dari Spanyol, Syria itu Bapak Ibu. Jadi mereka menceritakan pengalamannya. Itu cukup membantu loh Bapak Ibu. Dan kalau ada yang menyarankan di situ, ada yang membawa 3 sepatu Bapak Ibu. Begitu. Ini yang diceritakan di YouTube yang saya nonton Bapak Ibu. Dan betul yang Ibu Maria infokan itu akan terjadi blister. Blister itu melepuh ya. Ya melepuh antara kaki. Nah itu yang pasti mungkin saya tidak tahu ya. Mereka rata-rata yang di YouTube cerita mengenai blister. Begitu Bapak Ibu. Nah ini yang harus diantisipasi, setiap peserta harus bawa P3K masing-masing. Begitu dari plester, blister, kemudian sambuk, kemudian betadine, bla bla bla. Nanti kita akan info pada saat briefing. Begitu Bu, Bapak Ibu. Oke, menjawab pertanyaan Bapak Ibu? Iya. Terima kasih. Oke. Aja, Terima kasih, Ray. Terima kasih. Ya. Ray, I think ya, kan kita nggak tahu nih kondisi nanti. Boleh nggak sih kalau pihaknya kalian nyiapin P3K-nya just in case kalau kita nggak siap bawa dari Indo gitu. You know what I mean? Gini Bu. Kita tetap bawa Bu, kita siapi tetap. Good ya. ya. Gitu Satu hal juga, tapi tetap masing-masing harus prepare karena jalannya kan kita nggak bersamaan. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Begitu Bu. Iya, but at least sampai hotel kita ada P3K supply-nya gitu loh maksud saya. Ya, nanti disediakan. Lalu yang tadi Mariati sampaikan, kaos kakinya yang jari itu ya, itu sangat membantu itu. Yang penting kita tidak usah takut dan tidak usah khawatir juga nanti malah sudah lemes dulu sebelum mulai. Iya. Sayangnya nggak ada tukang pijet di sana. Iya. Artinya kita harus bawa satu peserta ahli refleksi. Gue mau tuh. Begitu Bapak Ibu. Boleh saya tambahkan sedikit tip ya? Ya, silakan. Waktu ketika kita sampai kan kakinya sakit semua. Itu langsung siram air dingin. Terus kalau bisa mandi air dingin, memang sakit ya. Kasih air dingin, terus kakinya di stretch, dinaikkan ke atas. Jadi istirahat sebentar 10 menit, kakinya dinaikkan ke atas, disandarkan ke tembok gitu selama 10 menit. Itu sangat membantu supaya ototnya nggak spasm gitu ya. I think juga mungkin during pada saat istirahat di tengah jalan gitu ya, angkat kaki juga oke ya Bu ya. Oh iya, tentu. Jadi pada waktu istirahat kapanpun saja boleh lepas sepatu, lepas kaos, gerak-gerakin jari supaya jari-jarinya juga nggak stres ya jari-jarinya. Angkat kaki juga gitu, angkat supaya darahnya kembali ya. Saya tanya boleh Bu Mariati? Iya silakan. Masalah toilet di perjalanan. Itu kan kita jalan ya, terus ngelewatin hutan gitu. Itu kan somehow nih, kita nggak tahu salah makan lah ya di sarapan gitu. Itu possible nggak kita untuk melipir ke rumah penduduk gitu, tanya mereka gitu? Toilet di mana-mana cukup banyak ya. Di waktu grup kita nggak kejadian bahwa mesti ketok-ketok rumah orang sih, enggak sih. Tetapi di grup kita waktu itu ada satu yang betul-betul nggak kuat, jadi dia mau naik taksi dan kebetulan itu tiba-tiba di tempat yang nggak ada restoran, hanya ada satu rumah atau 2 rumah. Terus kita ketuk pintunya, mereka bantu untuk panggilkan taksi. Jadi tapi kalau minta permisi toilet kita belum pernah ngalamin ya dari grup kita. Tapi mestinya sih toilet sih cukup
cukup banyak di setiap pemberhentian itu cukup banyak sih untuk toilet ini apa namanya toilet stops. Oh, oke. Bu Mariati mau tanya, di Iya. sepanjang Jalan Saria itu mereka English speaking atau mesti Spanish speaking ya? Oh, banyak yang English speaking, dan itu di situ kan banyak sekali turis ya dari seluruh dunia. Jadi mereka apa namanya sangat ini ya, sangat membantu dan mereka sangat friendly ya. Jadi terhadap turis, terhadap dari penduduk sekitar itu mereka friendly sekali sih dengan Caminoers. Jadi nggak mesti ngomong bahasa Spanish ya, maksudnya gitu kan? Iya, kebanyakan sih bahasa Inggris ya. Dan antara Caminoers sendiri juga saling membantu, saling menyapa gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Bu Maria tadi? Silakan Bapak. Satu lagi, Ya, boleh? silakan Noverin. Ya. Kita kan makan siang di perjalanan kan, kita mungkin berhenti di kafe di sana atau bagaimana. Itu pembayarannya bagaimana, Bu? Dengan cash atau dengan kartu kredit atau bagaimana? Pertanyaannya ke saya ya. Iya, Pak Yati. Oh, mereka bisa dengan cash, bisa dengan kartu kredit. Terima kasih, Bu. Iya. Mohon maaf, Ibu, Bapak, boleh saya tambahkan? Silakan, Bre. Ya, Bapak Ibu nanti pada saat Bapak Ibu berangkat, tolong jangan membawa uang 500 euro ya. Yang paling besar itu kan denominationnya 500 euro ya. Karena 500 euro itu mereka tidak akan mau terima rata-rata. Apalagi kota-kota kecil, desa gitu ya. Dan mereka menganggap itu banyak uang palsu Bapak Ibu. Dan kembaliannya susah. Begitu. Apalagi nanti kan kita akan makan di kafe. Begitu ya. Jadi kalau beli euro, tuker euro, alangkah baiknya paling besar minta 50-50. Itu lebih mudah Bapak Ibu. Begitu. Itu saja sih. Ya, terima kasih, Ray. Ya. Silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya. Malam. Malam, Lucy. Silakan, Lucy. Saya mau tanya, jadi kalau dari Jakarta itu kita bawa koper dan backpack atau langsung udah bawa backpack aja ya? Terima kasih. Ya, boleh saya jawab, Ibu. Silakan, Ray. Ya. Ibu Lucy ya. Bu, kalau Ya, Om Re. saya bawa koper. Saya bawa koper plus backpack. Tapi backpack itu tidak boleh melebihi dari ukuran kepala kita ya. Karena untuk masuk di cabin, Bu. Begitu. Betul. Berarti kira-kira volumenya yang berapa liter ya itu, Om Re? 30, 35, 35. Tidak lebih dari 40 liter ya, Bu ya. Kurang lebih seperti itu, Bu. Begitu. Baik. Kalau Bapak Ibu mau cari backpack yang cukup mumpuni itu di Decathlon. Decathlon itu kan toko olahraga dari Prancis. Nah, dia tuh punya beberapa varian untuk backpack yang untuk traveling, mountaineering begitu. Gitu, Bu, Bapak Ibu. Yang di backpack kan yang perjalanan sehari aja kan? Nggak perlu bawa yang gede-gede kan? Ya. Ya, kita kan 16 hari ya totalnya itu. Kita 16 hari, tentu kalau pakai backpack aja nanti nggak ganti baju ya. Yang kita backpack itu hanya 5 hari waktu Camino itu saja. Dan Itu dia mau kalau bawa backpack nggak cukup bawaannya. ya, jadi Bu Lucy yang April atau Mei? Saya April.
Iya, bawa Oh iya. koper juga Bu Lucy. Jadi Jangan Iya, bawa backpack aja. seperti itu dia. perjalanan kita biasa 16 hari itu, lalu nanti untuk Kaminonya bawa backpack yang tidak usah gede-gede, karena tidak usah bawa minuman banyak-banyak, nanti kita terlalu berat ya. Yang kecil-kecil aja. Baik, Nanti terima yang kasih. untuk berangkat April atau Mei kita akan briefing lagi kok. Ini bukan yang pertama dan terakhir ya. Nanti kita akan briefing lagi ya. Bu Mariati, ada yang tanya, apakah perlu bawa sandal? Boleh bawa sandal karena kita kalau sore begitu selesai sampai di hotel lepas sepatu enak pakai sandal. Terus kalau mau jalan ke restoran atau apa pakai sandal aja jadi lebih kakinya supaya lebih rileks. Sandal jepit boleh, Bu? Ya sandal jepit kan ada yang lebih bagus gitu kan. Jadi boleh bawa sandal. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Numpang tanya ya, selama dalam perjalanan, apakah kita bisa dapat air botolan dengan mudah? Selama perjalanan di Camino itu ya. Iya. Ya, itu restoran banyak sekali. Jadi dulu saya sendiri dulu waktu itu pakai siap-siap bawa yang 2 liter air, tapi akhirnya keberatan, akhirnya hanya bawa 1 botol kecil yang setelah diminum langsung diisi di kafe-kafe yang di mana kita berhenti. Oh, oke. Ya, Jadi karena nggak perlu. perjalanannya Ya, jauh, ya. ya Karena jadi perjalanan jangan. jauh pasti musim banyak minum ya. Iya, iya. Jadi Oke. kan itu udaranya juga dingin, kadang kita juga nggak terlalu banyak mau minum. Oh, oke. Ya, boleh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi Eh, yang iya, maaf Ibu Mariati, saya mau nanya. Kan tadi Ibu bilang weather-nya agak dingin. Dinginnya berapa sih kalau bulan Mei? Mungkin pagi itu hari pertama waktu itu kita ada mist ya. Jadi tadi di fotonya juga kelihatan. Jadi itu cukup dingin. Jadi maksudnya cukup dingin ya, bisa sampai 5 derajat, 10 derajat ya. Ya itu maka dari itu tadi saya sarankan untuk bawa layer gitu, jadi pakai baju hangat di dalam, pakai lengan panjang, pakai jaket lagi. Jadi kalau seandainya kedinginan, jadi bisa ada layer di dalam. Kita pakai layering di pagi hari. Siang hari, siang hari kita bisa tinggal buka jaket, terus lepas yang yang layer yang pertama atau kedua terserah gitu. Tapi Jadi kalau pagi rada dingin ya, gitu ya poinnya. Oke. Selalu dingin kalau pagi. Oke, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Ada lagi yang masih mau bertanya? Bu Mariati, celananya pakai jenis apa ya? Sekalian. Celana panjang maksudnya ya? Ya, celana panjangnya merek apa? Yang apa? Waktu itu saya coba beberapa sih. Saya ada 3 macam waktu itu ya. Ada yang tebal yang jadi untuk training spark gitu. Ada yang tipis, tapi ada juga yang saya beli dari Columbia. Columbia itu kebetulan waterproof. Nah, itu memang ternyata yang ketebalan jadi masing-masing ya. Yang tebal kalau pagi hari enak ya, kita nggak kedinginan. Tetapi waktu udah menjelang siang jadi kita kepanasan kalau yang tebal. Kalau yang tipis juga kalau pagi hari kedinginan. Nah, yang saya beli Columbia itu
itu yang paling enak. Jadi dia waterproof dan dia cuman dia agak semacam keras gitu ya. Bahannya kan karena dia waterproof jadi nggak bisa selunak kalau training spark ataupun seperti atau Lululemon atau Nike gitu ya. Nah, tapi itu dia paling enak sih Columbia itu. Jadi dan kita juga kalau hujan nggak takut kena air, nggak takut basah. Jadi kalau hujan rintik-rintik ya dia nggak basah. Tapi kalau hujan lebat ya pasti basah ya. Columbia itu. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Tapi semua brand pasti ada macam-macam. Sekarang banyak Waterproof ya. sekali ya. Sekarang banyak sekali jenisnya. Oke. Bu Mariati ada yang nanya, pada hari ketiga kan ada lewat sungai atau kali, apakah Iya. kita seharusnya memakai sepatu yang agak terbuka gitu, harus terbuka, Oh atau enggak. sepatunya harus dibuka gitu? Oh nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Jadi artinya gini, kadang kita kalau mesti lewatin air yang dimana kita benar-benar mesti menginjak air, nggak apa-apa, injak aja airnya. Nanti juga kering ya kan, kaos kaki kering. Maka dari itu kalau kita pakai kaos kaki yang dry fit dan sepatu yang sekarang kan sepatunya sekarang zaman sekarang sepatunya lebih canggih-canggih ya. Jadi itu cepat kering pasti. Yang penting itu kaos kaki itu sangat penting ya. Kaos kaki bahkan lebih penting dari sepatunya karena kaos kaki cari yang dry fit dan juga kalau misalnya kita khawatir bahwa jangan sampai blister itu cari yang memisahkan jari-jari masing-masing itu yang ada Ya. satu-satu supaya nggak blister. Ya. Cuman kalau kita rajin lepas, rajin gerak-gerakin, itu nggak blister sih. Itu yang blister tuh hanya 1-2 orang lah. Oke. Ya, terima kasih. Ada lagi yang masih mau bertanya? Oh, Helena, Ya, sorry, silakan. saya boleh tambahkan mungkin kalau untuk celana, saya nonton di YouTube, mereka menyarankan untuk tidak pakai celana jeans karena celana jeans itu berat, dipakai lama-lama akan berat begitu. Dan mereka rata-rata pakai celana ya seperti North Face, Columbia, dan rata-rata kargo. Kargo itu kiri kanannya ada kantongnya. Dan memang merek North Face, Columbia itu mereka kan outdoor apparel ya. Mereka membuat satu produk yang water repellent, artinya tidak tahan air sepenuhnya, tapi kalau hujan rintik ya seperti yang Ibu Mariati katakan itu tidak terlalu efek, tetapi kalau hujan deras pasti basah. Nah, untuk sepatu kalau mau yang tidak basah harus ada lapisan Gore-Tex. Gore-Tex atau kalau Columbia itu dia udah bikin teknologinya namanya dry out atau seperti itu. Di sepatunya Bapak Ibu harus lihat ada tulisan Gore-Tex. Kalau Gore-Tex artinya sudah tahan air dan dry out ya kalau Columbia punya. Begitu. Iya. Ya, North boleh Face saya juga keluarin yang waterproof begitu. Atau kalau mau pakai sepatu biasa, kita harus beli itu plastik sepatu di Tokopedia. Jadi kalau itu agak repot aja. Jadi kalau pas jalan lewat sungai, kalau nggak mau basah, kita harus pakai itunya. Begitu, Bapak Ibu. Oke. Silakan Mar, tadi mau nambahkan. Ya kebetulan sepatu saya juga Columbia itu juga Gore-Tex itu enak sih, enak sekali. Cuman agak berat ya. Nah jadi kalau dipakai setiap hari, nah ada baiknya kita kalau sudah terbiasa dengan 2 sepatu, makanya mungkin karena sekarang kalau masih ada waktu boleh latihan pakai sepatu-sepatu yang mau akan dibawa. Misalnya 2 sepatu yang benar-benar enak, satu yang biasa, satu yang ada Gore-Tex.
Nah, itu latihan mulai dari sekarang supaya udah terbiasa dengan sepatunya. Nah, itu jadi supaya kita terbiasa dengan kaki kita. Nah, pada waktu nanti Kamino itu bisa tukar setiap hari bisa tukar sepatunya supaya kakinya kita nggak capek dengan satu sepatu. Cuman memang kalau sepatunya ringan itu jalannya lebih enak daripada sepatu berat. Nah, Gore-Tex itu lebih berat daripada sepatu biasa. Sebenarnya pakai sepatu lari biasa juga nggak apa-apa kan Bu ya? Nggak apa-apa, Pakai nggak hujan apa-apa. ya. Yang penting yang paling nyaman aja. Iya. Yang paling nyaman dengan kaki kita itu mau dipakai tiap hari juga nggak apa-apa. Oke. Iya, masih ada yang mau menanyakan? Silakan. Mau tanya. Oke, silakan. Oh, silakan nggak apa-apa. Bu Mariati, Iya. kalau sampai terjadi blister, itu kita mesti siapin apa ya? Karena I think saya dengar bahwa setiap yang Kamino pasti blisteran sih. Jadi kalau kita sampai blister gitu ya, selain dari kaos kaki, ada balm khusus nggak yang kita mesti taruh di kaki kita gitu, untuk supaya blisternya cepat kering? Iya, memang ada teman saya itu kebetulan ada satu teman yang dia blisternya banyak ya, dan dia ingin tetap jalan. Sampai setiap malam itu dia pakai itu ya, pakai jarum, dia pecahin sendiri tuh blisternya dan keluarin airnya dan terus dikasih nanti saya akan tanyakan obat yang khusus ya untuk blister ya, yang dia supaya cepat kering dan dia seperti salep gitu yang supaya bisa cepat kering terus bisa diperban gitu. Iya. Karena gitu, kita kan Kamino itu masih di tengah-tengah perjalanan kita selama ziarah inilah ya, tur ini kan. Jangan sampai gara-gara bisa kita nggak bisa enjoy tempat-tempat yang lainnya gitu ya. Iya, benar. Tapi ya itu kaos kaki juga penting. Kaos kaki itu cari yang dry fit. Jadi kalau supaya kaki kita nggak basah. Ibu, ditunggu itunya Bu, apa obat blisternya? Ya, nanti saya tanyakan, nanti saya berikan ke Romo ya. Ya, thank you. Bu Mariati boleh tanya, Bu? Ya. Bu, maaf, kalau kaos kaki kaos kaki yang dry fit itu bahannya bukan agak tajam ya, seperti kan kalau kita pakai baju dry fit itu kan memang agak tipis, tapi kan di badan kok kayaknya agak ini ya, gitu. Ada yang tebal, Pak. Ada yang tebal. Oh, dry fitnya harus cari yang tebal ya, jangan yang Ada yang tipis. tebal, iya. Ada yang Ya, tebal. karena kan dia kalau bergesekan dengan tubuh kan bisa lecet gitu ya. Jadi Iya, yang tebal ya. Iya, ada yang tebal. Iya. Nah, tapi Nike mesti biasanya, Ray. Gimana, Nike biasanya Bu yang dry fit ya Bu. Oh, iya, Nike. tapi ada brand lain juga sih, Pak. Ada brand lain juga. Oke, thank you Bu. Itu boleh kalau latihan jalan boleh coba dipakai kaos kakinya supaya kita tahu apakah kita cocok sama kaos kakinya itu. Oh, oke. Saya lagi browsing di Tokopedia nih dry fit. Mungkin ada yang palsu ya Bu. Makanya. Ada yang palsu iya. Bu Tris, hati-hati palsu kalau Tokopedia ya. I know. Gue pengen tahu aja. Ntar kita tinggal ke tokonya aja ya. Bapak Ibu, mungkin ada satu informasi pelengkap saja. Sepatu yang ini bagi apa YouTuber ya, yang jalan di Kamino, mereka pernah mengatakan yang salah satunya yang terenak itu Nike, tapi Nike itu nggak masuk di Indonesia, namanya Egizi All Gear Condition, kedua Hoka, ketiga Asics. Tapi kalau Asics dikatakan harus yang all terrain, begitu Bapak Ibu. Itu beberapa brand dari yang mereka sharingkan ya. Pak, boleh saya tambahkan ya? Silakan Bu. Memang Hoka memang dibilang, saya bukannya mau iniin brand ya,
Tetapi Hoka itu kemarin Camino yang kedua, banyak teman beli Hoka. Terus mereka juga beberapa minggu sebelumnya kan coba latihan dipakai untuk jalan. Ternyata itu berat sekali dan akhirnya mereka memutuskan untuk akhirnya beli sepatu lain karena itu Hoka berat. Dan saya juga nggak sarankan Hoka karena memang berat itu. Jadi bukan untuk hiking ya. Jadi lebih kepada jalan yang rata lebih banyak. Jadi ya apapun sepatu yang dibeli mungkin harus dicoba dan dipakai supaya masing-masing untuk dicoba kenyamanan di masing-masing kaki ya. Ya harus fit and proper test ya Bu. Iya. Ya setuju. Jadi gini, kita memang cari outdoor shoes, tapi bukan hiking shoes, ya beda. Betul. Ya betul. Tadi yang disampaikan Mariyati, menurut saya baik bahwa kita biasa dengan sepatu yang akan kita pakai untuk Camino nanti ya, jadi itu yang nyaman dengan kaki kita. Iya. Oke, ada yang lain yang mau ditanyakan? Masih ada, Bapak Ibu? Tuh, saya mau nanya, apakah Zoom ini di-record enggak ya? Ada recordingnya. Oh, nanti saya bisa minta dengan siapa ya? Karena saya tadi masuknya telat, jadi saya ketinggalan yang bagian depan. Romo, silakan. Nanti minta ke Bernard ya, nomor HP-nya sudah saya taruh di atas Ibu ya. Oh, oke. Nanti kontak Bernard aja ya. Ya, oke. Makasih ya, Romo. Ya, ini saya kirim lagi ya. Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau bertanya tentang perlengkapan atau yang lainnya? Kalau tidak, kita akan Maaf Bu, mau nanya lagi dong Bu sama Ibu Mariyati. Bu Oke, Mariyati, silakan. kan tadi Ibu sempat bilang tuh bawa tongkat. Emang itu tongkat akan dipakai waktu kita jalan seperti kita hiking begitu? Iya Akan dipakai. Iya Oh. tongkatnya dipakai. Jadi tongkat itu juga enak. Tongkat itu juga enak untuk guidance. Kadang-kadang ada jalan yang sangat turun, ya, sangat turun. oke. Turunnya cukup terjal. Nah tongkat itu juga untuk membantu supaya kita nggak takut tergelincir ke apa ya kita nggak. Iya buat nahan deh ya. Iya buat nahan. Nah, oke. saya jadi teringat gini juga. Apabila ada turunan yang tajam, kita turunnya itu jalannya jangan lurus, tetapi kita harus zigzag gitu. Oh, oke. Mesti miring kali ya. Agak miring. Miring dan zigzag. Jadi kalau jalannya terjal, jangan jalan lurus gitu ya, karena kalau ada pasir dan sebagainya kan itu bahaya. Gelincir. Ya, jadi kita jalannya zigzag gitu. Itu salah satu teknik apabila kita jalan turunan ataupun tanjakan. Kalau kita jalan zigzag itu akan lebih membantu untuk lutut kita juga supaya nggak terlalu nahan ke lutut ya. Ya, terima kasih Bu Mariyati atas penjelasannya. Masih ada? Kalau tidak ada, kita akan masuk ke berikutnya, yaitu penjelasan itinerary atau program dari Golden Nusa. Masih ada kah Ibu, Bapak? Silakan. Saya Angela, Bu. Ya, silakan Angela. Ya, selamat malam semuanya. Saya mendengar dari tadi seru sekali persiapan dan destinasinya. Cuman kalau dari segi fisik rasanya saya nggak mampu gitu ya. Apakah ada satu paket yang bisa lebih ringan gitu? Tidak jadi kombinasi jalan dan kendaraan. Seperti itu aja sih pertanyaannya.
Thank you. Ya, ini Pak Bernard mau jawab, silakan. Ya, selamat malam Ibu. Jadi untuk paketnya sendiri, kebetulan kita masih ada paket yang untuk berkamino jalan kaki ya Bu ya. Jadi kalau misalnya untuk di hybrid seperti ada yang berjalan kaki lalu ada yang naik kendaraan, itu belum ada sih Bu. Karena kan kita berkamino ini tujuannya kita mau mendapatkan sertifikat. Dan Oh, sertifikat itu kita harus berjalan kaki dengan minimal total maksimal berjalan kaki itu 100 kilo. Dan selama berjalan kaki kita akan dikasih paspor. Nanti pasportnya itu akan di-stempel di tempat perhentian, checkpoint seperti itu. Gitu oke. Ibu. Kalau misalnya mau rute yang langsung jalan itu biasanya langsung ke Santiago de Compostela-nya Ibu, tidak berkamino seperti itu. Oke. Iya. Terima kasih. Atau gini ya, kita menempuh Camino ini ya rute yang paling pendek untuk mendapat sertifikat sekitar 105 kilo. Kalau Ibu merasa tidak kuat untuk rute yang paling pendek, mau mencoba, saya kira bisa mencoba sekuatnya dulu ya. Nanti kan sehari bisa nggak, kalau nggak bisa ya nanti bisa pakai taksi ke hotel. Kalau ternyata hari ini bisa, besok coba lagi bisa, siapa tahu nanti 5 hari juga bisa gitu. Oke. Mungkin ya. Ya. Terima kasih Romo. Terima kasih Ya. Bapak. Ya, apakah masih ada? Yang mau bertanya silakan, masih ada. Kalau nggak ada, saya akan hand over ke ini, ke Golden News-nya. Maaf, mau nanya lagi. Ya, Tapi mau silakan. nanya sama Romo Rumanto. Romo, selamat malam. Apa kabar, Mo? Aku Grace. Oh, Grace yang di US ya. Selamat malam ya, Grace. Iya, Romo. Untuk dapat sertifikat itu, emang kita harus jalan berapa kilo sih, Mo? At least 105. Iya, mendapat sertifikat itu minimal 105. Yang kita tempuh ini juga yang rute yang paling pendek ya. Oh, oke. Iya deh, terima kasih, Romo. Ya, Grace. Ya, satu lagi. Kalau nggak, kita akan ke yang berikutnya. Silakan deh, Pak Bernard. Ya, selamat malam Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Aku boleh izin share screen ya untuk itinerary yang sudah disampaikan. Oke. Untuk share screen-nya, apakah sudah terlihat Ibu? Sudah Bernard, sudah kelihatan. Ya. Oke. Jadi kebetulan ini kita akan jelasin secara singkat karena ini kita nanti akan infokan lebih detailnya di dalam briefing. Jadi malam ini seperti yang Bapak Ibu terima ya untuk itinerary Camino ini itu kita 16 hari. Dan hari pertama itu dari keberangkatan kita dari Jakarta menuju ke kota Lisbon. Nah, untuk dari Jakarta ke kota Lisbon ini kita akan menggunakan maskapai Turkish Airlines dan akan transit di Istanbul. Dan untuk tiba di Lisbon itu di hari kedua, setibanya di Lisbon kita akan menuju ke Cristo Rei atau Kristus Raja. Itu merupakan sebuah monumen yang terinspirasi dari Cristo Rei yang berada di Rio de Janeiro. Setelah itu dilanjutkan menuju ke kota Fatima. Setibanya di Fatima itu nanti Bapak Ibu dapat menikmati atau berziarah di Fatima karena hotel kita itu terus terang itu dekat ya dengan sanctuary. Jadi dari hotel kita itu namanya Hotel Fatima itu ke sanctuary kurang lebih jalan kaki sekitar 5 menit jalan kaki, 5 sampai 7 menit. Untuk hari kedua setelah kita sampai itu makan malam di hotel. Habis itu kita untuk beristirahat.
Hari ketiga dari Fatima ke Saria, kurang lebih perjalanan itu 481 km. Kita dengan bis pariwisata itu kurang lebih perjalanan 4 sampai 4 jam 45 menit. Setelah makan pagi, kita berjalan menuju ke kota Saria, yang merupakan kota pertama dari Camino. Nah, di kota Saria ini kita akan start jalan kaki, namun bukan di hari ketiga, tapi kita akan mempersiapkannya untuk esok hari. Jadi setibanya di kota Saria itu kita bisa persiapin seperti backpack yang untuk dipakai untuk besok, perlengkapan yang mau dibawa untuk besok, uang saku dan lain-lainnya Bapak Ibu. Jadi disiapkan di hari ketiga ini. Nah, untuk hotel sendiri di Saria ini kita itu hotel bintang 4 seperti yang tadi Romo infokan, kalau kita itu hotelnya bukan hotel yang sekelas Melati atau sekelas Oyo ya, yang di kota-kota kecil Saria, Porto Marin seperti itu. Tapi kita di hotel bertaraf internasional bintang 4. Jadi untuk hotel kita di Saria ini akan bermalam 3 malam sampai di hari kelima. Jadi hari ketiga, keempat, kelima ini kita tidak pindah hotel. Jadi Bapak Ibu juga tidak perlu pusing atau tidak perlu mikirin kopernya turun setiap hari itu harus check in, check out, harus ngangkat koper, beresin koper. Itu Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya. Jadi untuk bagasi koper itu bisa ditinggalkan di hotel saja. Hari ketiga ini kita selesai makan malam, besokannya dari Saria ke Porto Marin. Saria Porto Marin ini kita akan berjalan kaki ya Bapak Ibu. Jadi dari hotel kita akan diantarkan ke kota, akan diantar ke tempat titik kita akan mulai berjalan kaki, yaitu di kota Saria. Nah, untuk hari keempat ini setelah sarapan pagi kita akan jalan kaki kurang lebih 22,4 kilo. Untuk makan siangnya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Mariati ya. Jadi untuk makan siang itu nanti akan bisa Bapak Ibu itu di kafe-kafe atau di toko-toko kecil untuk makan siangnya. Nah, untuk bis sendiri, bis itu nanti akan kemungkinan itu akan standby di pertengahan antara 22 sampai 4 kilo ini. Nanti mungkin dari tour leader Koremon dan local guide dan ada tour escort dari Camino-nya sendiri. Jadi kayak pemandu wisatanya orang lokal di sana yang biasa escort Camino, peserta Camino. Jadi nanti bisa akan kemungkinan standby di pertengahan ini dari antara 22 kilo, mungkin di 10 atau 11 km dia akan standby. Nanti bisa koordinasi jika Bapak Ibu yang benar-benar udah nggak bisa jalan kaki, melanjutkan perjalanan, itu bisa nanti ke titik tempat bis berhenti di pertengahan perjalanan ini. Tapi semoga nanti Bapak Ibu kuat semua ya. Yang penting kita doa dan niat. Oke, setelah tiba di Porto Marin jalan kaki itu kurang lebih perjalanan 1 hari ya Bapak Ibu. Jadi nanti di Porto Marin bis akan standby di kemungkinan nanti seperti yang diinfokan Korea mungkin di bus parking atau di mana nanti bisa koordinasi dengan WhatsApp ya. Nanti WhatsApp location juga kan sekarang teknologi canggih, bisa mudah. Jadi Bapak Ibu bisa lihat pakai Maps kalau misalnya bis parkir di mana gitu. Nah, untuk berkumpul nanti Bapak Ibu berkumpul dan jalan lagi dari bis lalu diantar ke hotel. Untuk hari keempat setiba di hotel kita makan malam. Makan malamnya buffet ya Bapak Ibu. Oke. Lanjut hari kelima itu Porto Marin ke Palas Drey. Nah, kurang lebih perjalanan dari Porto Marin ke Palas Drey itu 25 km. Nah, jadi dari hotel nanti akan diantarkan kembali ke titik poin terakhir Bapak Ibu berhenti di Porto Marin. Jadi nanti start lagi Bapak Ibu jalan kaki dari Porto Marin sampai ke Palas Drey. Kurang lebih perjalanan 25 kilo, makan siang juga sama di toko-toko kecil atau di kafe-kafe. Nah, setibanya di kota Palas Drey
itu nanti kita akan dijemput lagi oleh bis. Nanti dari bis kita akan diantar ke hotel lagi. Kurang lebih seperti itu. Untuk hari ke-6, ini hari ketiga jalan kaki Camino, itu dari kota Palas de Rey menuju ke kota Arzua. Nah, di hari ketiga ini Bapak Ibu akan check out ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah bermalam 3 malam di hotel pertama. Yaitu nanti kita check out hari ke-6 ini bagasinya ditaruh di bis semua. Dan Bapak Ibu tinggal siap bawa backpack aja yang perlu dibawa untuk persiapan berjalan kaki. Nah, jalan kaki itu start dari titik terakhir kita berhenti kemarin hari kelima, itu di kota Palas de Rey. Nah, dari kota Palas de Rey menuju ke kota Arzua itu kurang lebih 30 km. Nah, perjalanan ini juga cukup panjang ya Bapak Ibu. Jadi nanti untuk makan siang juga bisa di restoran, bukan di restoran tapi di toko-toko kecil atau di kafe ya Bapak Ibu. Jadi nanti sampai di kota Arzua itu nanti Bapak Ibu akan dijemput oleh bis lagi yang sudah standby di Arzua, lalu menuju ke hotel berikutnya, hotel yang lebih dekat ke arah Santiago de Camino Compostela. Nah, di hotel Santiago de Camino Compostela ini juga stay-nya kita 3 malam ya Bapak Ibu, jadi tidak perlu pusing juga untuk check-in, check-out, siapin bagasi, bawa turun bagasi, naikin bagasi, itu tidak perlu pusing ya Bapak Ibu. Jadi kita udah siapin hotel 3 malam. Nah, di Arzua ini sudah jalan ke hotel, kita makan malam juga di hotel. Hari keempat, hari ketujuh. Hari keempat berkamino itu dari kota Arzua menuju ke kota Opino atau Amenal. Nah, ini kurang lebih perjalanan 19,1 km. Nah, untuk dari hotel menuju ke kota Arzua sama ya Bapak Ibu akan diantar oleh bis. Nanti bis akan drop Bapak Ibu di kota terakhir titik poin jalan kaki itu di Arzua. Nanti lanjut jalan kaki menuju ke Opino. Nah, untuk rutenya sendiri ini cukup nyaman ya Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti ada naik turun seperti yang Ibu Mariati bilang. Tapi untuk makan siang itu masih sama di kafe-kafe atau di toko-toko kecil. Setibanya di Opino Amenal itu Bapak Ibu akan dijemput lagi oleh bis. Nanti akan dengan bis diantar menuju ke hotel. Di hotel juga kita makan malam ya Bapak Ibu. Nah, hari kelima itu hari kelima berkamino ya Bapak Ibu. Dan hari ke-8 untuk di turnya. Untuk rute Opino Amenal menuju ke Santiago de Compostela. Ini hari terakhir berkamino jalan kaki dari kota Opino Amenal menuju ke Santiago de Compostela itu kurang lebih 22 km. Jadi nanti Bapak Ibu bisa seperti hari-hari kemarin itu bisa jalan kaki, makan siangnya bisa di toko-toko kecil atau di kafe-kafe. Sesampainya di Santiago de Compostela itu nanti akan dijemput oleh bis Bapak Ibu dan bis akan antar menuju ke hotel. Untuk makan malam itu ada di hotel ya Bapak Ibu. Hari ke-9 Santiago de Compostela menuju ke kota Avila. Nah, di hari ke-9 ini kita sudah selesai berkamino. Nanti mungkin tour leader juga akan kolek seperti paspor berkamino jalan kaki itu nanti akan ditukarkan dengan sertifikat. Nah, hari ke-9 itu kita sudah dengan bis pariwisata dari kota Santiago de Compostela Compostela menuju ke Avila. Kurang lebih perjalanan 526 km. Nah, untuk perjalanan ini kita akan mampir di kota Avila, di mana Santa Teresa lahir dan berkarya. Oke, setelah makan siang, kita lanjut ke Avila. Dari Avila, kita makan malam di hotel.
Hari ke-10 dari kota Avila, Madrid ke Zaragoza. Nah, dari kota Avila menuju ke Madrid itu kurang lebih 109 km. Jadi nanti kita menuju ke Zaragoza akan mampir di kota Madrid. Nah, di Avila sendiri kita akan berkunjung ke Alba de Tormes, di mana Santa Teresa Avila dimakamkan. Kita akan melihat relikwi Santa Teresa Avila dan Santo Yohanes dari salib. Kemudian kita akan menuju ke Madrid dan mengunjungi ke Katedral Madrid yang bersebelahan dengan Royal Palace. Nah, untuk Santiago Bernabeu, Puerta del Sol, Plaza de Mayor, itu kita seperti sightseeing ya Bapak Ibu, melewati saja. Setelah itu lanjut perjalanan menuju ke Zaragoza. Dari Madrid ke Zaragoza itu kurang lebih 321 km ya Bapak Ibu. Jadi total perjalanan itu sekitar 3 jam 21 menit. Hari ke-11 Zaragoza, Lourdes. Dari kota Zaragoza ke Lourdes itu perjalanan kurang lebih 243 km dengan jarak tempuh bis wisata itu 3 jam 43 menit. Kita akan berwisata menuju ke gereja Maria del Pilar, di mana Bunda Maria menampakkan diri pertama kali pada tahun 40 kepada Santo Yakobus Rasul yang mewartakan Injil di sana. Gereja ini terletak di tepi Sungai Ebro. Setelah itu menuju ke Lourdes, pusat ziarah yang sudah sangat terkenal penampakannya kepada Santa Bernadette Sobiru. Nah, setibanya di Lourdes itu kita akan mengikuti prosesi lilin dan berdoa di grotto. Untuk hari ke-12 ini kita di Lourdes 1 hari full, kita akan merayakan Ekaristi di grotto di salah satu kapel yang ada di Sanctuary of Lourdes. Nah, di sini juga kita dapat melaksanakan aktivitas rohani seperti air suci, mandi dengan air suci, lalu mengikuti jalan salib, prosesi lilin, dan sakramen Maha Kudus. Dan juga di Lourdes ini banyak kegiatan ya Bapak Ibu, ada bisa berbelanja benda-benda rohani, bisa juga napak tilas penampakan dari Santa Bernadette Sobiru. Untuk hari ke-13 itu Lourdes Montserrat. Lourdes Montserrat ini perjalanan kurang lebih 394 km dengan bis wisata 5 jam 18 menit. Jadi setelah check out dari Lourdes, kita akan lanjut menuju ke Montserrat yang merupakan tempat ziarah utama di wilayah Catalanya. Montserrat adalah bukit yang sangat indah dengan bukit-bukit batu dan lembah. Kita akan berziarah ke Basilika Montserrat yang merupakan biara Benediktin untuk berdoa di depan patung Black Madonna. Tempat ini juga merupakan tempat ziarah yang sudah sangat termasyhur sejak abad pertengahan. Di sini juga Santo Ignatius Loyola menyerahkan pedangnya di hadapan Bunda Maria di awal pertobatan sebagai tanda kembalikan hidup untuk mengabdi Allah sepenuhnya. Bermalam di kota Montserrat. Hari keempat dari kota Montserrat menuju ke kota Manresa dan Barcelona. Kita akan mampir di kota Manresa sebelum menuju Barcelona. Jadi pagi hari ini kita bisa menikmati kesejukan Bukit Montserrat dan kedamaian suasana tempat ziarah ini. Nah, ini kita sedang koordinasi untuk opsional jika Bapak Ibu mau naik cable car dari hotel kita itu Abad Cisneros di Montserrat sampai ke paling tingginya puncaknya Bukit Montserrat. Nanti kita akan informasikan untuk cable car-nya ya Bapak Ibu. Setelah Ekaristi pagi, kita akan naik lagi ke puncak tertinggi dengan menggunakan cable car. Setelah makan siang, jalan dilanjutkan menuju ke Manresa, yaitu mengunjungi Gua Santo Ignatius. Pengalaman rohani Santo Ignatius paling mendasar terjadi di Manresa. Selama 9 bulan, Santo Ignatius Loyola tinggal di gua ini. Pengalaman rohani di Manresa dituliskan dalam buku latihan rohani. Setelah dari kota Manresa, kita akan lanjut perjalanan menuju ke kota Barcelona. Hari ke-15 Barcelona, Jakarta. Hari ini kita akan city tour di Barcelona mengunjungi Katedral La Sagrada Familia yang sangat megah oleh rancangan Antonio Gaudí. Kita juga akan menyusuri La Ramblas, jalan yang sangat indah. Lalu sore hari kita akan menuju ke bandara untuk penerbangan kembali ke Jakarta.
Untuk flight-nya sendiri kita juga masih menggunakan Turkish Airlines untuk hari ke-15 kurang lebih jam 19.10 ya, 19.10 malam. Kita akan transit di Istanbul, lalu hari ke-16 dari Istanbul menuju ke Jakarta. Jadi kita di hari ke-16 sudah tiba lagi di Jakarta. Untuk itinerary kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan bisa dipersilahkan. Ya. Ada. Terima kasih Bernard. Silakan yang mau bertanya. Aku. Ya Oji, silakan Oji. Itu kan waktu Kamino kan 3 malam tuh hotelnya. Berarti bisa laundry dong ya? Ya, jadi Ibu Oji ya Bu ya? Bu Oji, jadi untuk hotel kita stay 3 malam, betul. Untuk laundry seharusnya bisa ya Bu, tapi untuk biayanya sendiri itu kita tidak cover karena itu jatuhnya ke biaya pribadi ya Bu ya? Iya, iya. Ya, seperti itu. Oke. Bernard, jadi kalau lihat itinerary-nya itu di The Lordes itu kita by our own ya untuk pilih acaranya, hanya acara Ekaristi aja yang mungkin dijadwalin ya. Betul nggak sih? Gini Bu Teresia, kalau saya pergi ke Lourdes itu selalu ada acara bersama yang kita tentukan, tetapi peserta tidak harus ikut. Karena dinamikanya bisa berbeda-beda. Mungkin ada orang yang mau berdoa lebih panjang, ada orang yang mau istirahat lebih lama, begitu. Jadi tetap ada acara bersama, jalan salib itu ada semua, cuman peserta tidak wajib ikut ya. Kita mengikuti rasa hati masing-masing untuk di Lourdes ini, maka selalu kita buat 2 malam, termasuk berkunjung ke rumahnya Bernadette segala macam itu. Yang di Fatima juga gitu, maksudnya Iya. Fatima juga ya, oke. Ya, karena banyak activity sebetulnya di 2 tempat itu gitu. Iya. Jadi kita menawarkan program, tetapi Bapak Ibu kalau mau mengikuti aktivitas di sana juga bisa. Bahkan kalau tidak mau makan bersama dengan kita, mau mengatur sendiri, beli sendiri juga sangat mungkin. Kita atur secara lebih bebas gitu. Oke, ya, thank you Mo. Ada lagi silakan. Apakah sudah jelas? Apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Silakan. Pak Bernard, yang untuk cable car itu biayanya belum termasuk kan ya? Ya, untuk cable car itu di Kota Montserrat ya Ibu. Ya, betul. Nah, jadi untuk cable car itu kita sudah termasuk dari tempat bis parkir di bawah menuju ke hotel. Kebetulan hotel kita itu di Hotel Alba Cisneros, itu berada di atas pertengahan bukit Montserrat. Jadi cable car yang kita maksud itu dari bus parkir sampai ke hotel. Jadi pulang pergi. Tapi untuk dari cable car dari hotel menuju ke puncaknya Montserrat itu kita masih belum termasuk. Nah, ini kita sedang koordinasikan dengan lokal partner kita di Eropa untuk harga opsionalnya ya. Oke. Ya, baik. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. So basically sebenarnya Bernard kita nggak ada free time lah ya. Semuanya, you know what I mean? Okay, it's okay. Ya. Mungkin free time ini ya Ibu Tris, free time di Lourdes ya Bu ya. Lourdes itu sebenarnya kan bisa aktivitas pribadi ya Bu. Kalau misalnya kita jadwal jam 6 pagi di Grotto, itu nanti setelahnya mungkin ada yang mau duluan mandi air suci atau udah janjian dengan tour leadernya untuk jalan salib. Setelah jalan salib itu acara bebas seperti itu sih Bu.
Time-nya di bus kali ya, berjam-jam itu ya. Thank you. Bu Kris itu free time untuk belanja maksudnya. Enggak. Oh, belanja. No, I tell you, suami saya itu tiap pergi ke negara manapun, dia maunya mampir di stadion bola. Jadi dia bilang Madrid bisa Oh, mampir nggak? Bisa mampir nggak Barcelona? Saya bilang terus saya tanyain ya. So dia penyuka sepak bola, jadi tiap kali kemana aja harus ada acara mampir gitu. Semua bisa pokoknya. Lanjut lagi. Maaf Bernard, saya mau tanya. Kan tadi Bernard bilang nanti di Lodge itu kita kan bisa mandi. Emang udah dibuka? Soalnya setahu saya 2 tahun lalu aja nggak boleh mandi lagi loh. Terakhir aku pergi 2019 itu masih bisa mandi. Tapi waktu tahun 2022 no 2021 ya aku lupa deh itu udah ditutup loh kita cuman boleh ya cuci-cuci muka gitu tapi bak mandinya itu semua udah ditutup emang sekarang udah dibuka ya iya. Izin Bu Grace, untuk mandi air suci ini memang kebetulan dulu sempat dibuka dan ada renovasi ya Bu ya. Jadi renovasi itu eh, harus tanya dengan Korea karena kebetulan Korea itu kemarin habis dari Lourdes sih. Jadi kita coba tanya Korea. Ya, oke. Iya. Bu Grace, malam Bu Grace. Ya, Iya, selamat. Sejak pandemi ini mandi air suci ini ditiadakan. Kemarin saya baru mulai keluar lagi tuh 2021 atau 2022 ya. Sorry saya lupa. Tapi mereka itu hanya percik air seperti baptism, seperti dibaptis Bu, begitu. Tetap ya. kita masuk ke dalam tempat permandian di kolamnya, tetapi tidak mandi ya, tidak dibasuh. Jadi hanya percik air, begitu Bu. Dan kita harus pakai masker dan tetap harus antri juga, begitu Bu. Oke, terima kasih ya Iya. Pak. Ya, kembali kasih. Jadi mungkin boleh saya tambahkan Romo ya, Bapak Ibu untuk program di Lourdes itu semua ini undangan Bunda Maria kepada Bapak Ibu masing-masing, kepada pribadi Bapak Ibu masing-masing. Yang terpenting kita sowan kepada Bunda Maria di misa pagi hari. Kemudian setelah itu selanjutnya terserah Bapak Ibu sekalian. Nanti saya akan atur dengan Romo pokok-pokok acara rohani. Nah, nanti kita akan info di WA group. Setelah itu Bapak Ibu bisa putuskan. Misalnya kita, kalau saya biasanya saya akan atur habis misa pagi kita makan atau makan pagi di hotel. Kemudian kita balik ke foto group. Setelah itu kita akan banyak acara-acara rohani Bapak Ibu. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu pastikan tidak mau ikut yang ini, yang itu silakan. Yang pasti saya akan undang Bapak Ibu, saya akan ajak untuk ikut prosesi lilin dan prosesi sakramen Maha Kudus. Percik air suci dulu, kemudian prosesi sakramen Maha Kudus itu jam 5 sore di Basilika Pius X biasanya, dan kemudian prosesi lilin jam 9 malam. Itu highlight-nya dari program di Lourdes Bapak Ibu. Jadi selanjutnya bisa ikut, bisa tidak. Ya. Nggak mesti maskeran kan, Rey? Tidak. Tapi kalau mau percik air suci itu harus pakai masker. Harus pakai masker pada saat antri. Karena kalau Bapak Ibu tidak pakai masker akan ditolak oleh mereka. Begitu ya. Cukup jelas ya Bapak Ibu untuk infonya di Lourdes. Ya, terima kasih Rey atas penjelasannya. Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan lagi? Tentang itinerary-nya yang kurang jelas?
Atau sudah jelas semuanya? Bernard bisa tolong di stop share dulu ya. Boleh, Romo. Tadi pertanyaan Bu Tris untuk blister, Mariati sudah dapat jawabannya, sudah saya taruh di grup ya. Menghindari blister atau kalau ada blister, silahkan dibaca di grup Kaminonya. Baik, Romo. Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau bertanya? Boleh saya tanya, Bu? Silakan Bu Maria. Ya, dalam perjalanan setiap hari kira-kira kan ada 25 km ya. Itu dalam perjalanan itu kira-kira bisa ditempuh dalam waktu berapa jam ya? Perjalanan itu. Kan jalan kaki toh ini. Terima kasih. Ya, silakan Romo atau Mariati ini sudah ada ya. Silakan. Mohon maaf tadi terpental keluar. Oh, Bu Maria. Ya, terima kasih. Ya, apakah bisa diulang? Tadi Mariati ya, pertanyaan. Perjalanan setiap harinya yang kita jalan kaki itu kan lebih kurang ada yang 25 kilo, ada yang 29 gitu kan. Itu kira-kira ditempuh dalam perjalanan ini berapa jam ya kira-kira? Terima kasih. Kalau perjalanannya lebih panjang, biasanya kita waktu itu mulainya lebih pagi. Jadi yang perjalanan kalau yang 29 kilo mungkin jam setengah 8, jam 8 kita udah harus start ya. Supaya tiba di hotel tidak terlalu malam. Karena kan ya, jadi biasanya berangkatnya sama-sama. Cuman kan kita pace jalan dari setiap orang beda-beda. Ada yang nanti makan siangnya lebih lama, makan siangnya lebih cepat. Ada yang nggak mau makan siang, hanya makan power bar aja sambil jalan gitu. Jadi setiap orang masing-masing beda-beda. Jadi kalau memang perjalanannya cukup panjang, makan siangnya jangan terlalu lama jadinya supaya malam nyampe di hotel nggak terlalu malam. Gitu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan Pak Bernard dari Julianto. Mau tanya, ini tur ada 2, ya April dan Mei. Kapan pendaftaran terakhirnya? Dari Pak Julianto, silakan. Ya, selamat malam Pak Julianto. Jadi ya betul, turnya itu kita ada 2 keberangkatan. Yang pertama itu di bulan April di periode Lebaran, dan kedua itu di bulan Mei. Nah, untuk bulan April sendiri itu kita sudah full ya Pak Julianto, dengan peserta 38 orang. Nah, untuk bulan Mei ini kita masih 38. Ya, 38 orang. Untuk Mei ini kita masih open ya Pak. Kita batas akhir pendaftaran itu di bulan Februari Pak untuk yang bulan Mei. Ya, sudah jelas ya Pak Julianto. Apakah masih ada yang mau bertanya? Bu Maria, silakan. Oh, pertanyaan berikutnya dari Pak Julianto, temperaturnya berapa ya kalau di bulan Mei? Kira-kira. Ya. Malam Pak, untuk temperaturnya suhunya di bulan Mei itu karena bulan April dan Mei itu kan peralihan dari winter ke spring, dari musim dingin ke musim semi. Jadi itu kemarin kita cek di perkiraan cuaca itu sekitar 7 sampai 14 derajat Celcius. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Dingin dong. Ya,
Sebenarnya yang bikin dingin itu sebenarnya angin sih, Bu. Jadi kalau misalnya anginnya kencang itu bisa dingin, tapi memang berkamino itu paling enak cuacanya itu hanya di bulan April dan Mei, Bu. Jadi kalau kalau selebihnya itu atau sebelumnya itu ada yang terlalu dingin, ada yang kepanasan karena udah masuk musim panas seperti itu sih, Bu. Boleh saya sedikit tambahkan? Silakan, Mar. Iya, Boleh, Bu. mungkin bawa ini juga, bawa hand glove juga. Kadang-kadang itu kalau dingin tangannya supaya nggak kaku ya. Ya, terima kasih Mar atas tambahannya. Bu Ya, Maria, sama-sama. ada lagi yang mau ditambahkan Bu Mariati? Tadi pertanyaan yang untuk blister saya udah berikan ke Romo. Ada sedikit tip ya, kalau kita pilih sepatu lebih baik sepatu yang 1,5 lebih besar dari ukuran biasa ya, karena kan juga dengan kaos kaki yang lebih tebal. Nah, oleh sebab itu harus coba dicoba di drive apa, maksudnya dites dulu sebelum pergi dipakai jalan berapa lama. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bu Helena. Ya, Ray, silakan Ray. Ya, mungkin saya juga mau menambahkan nanti kalau Bapak Ibu mau beli sepatu, sepatunya itu yang depannya itu harus lebar, jangan yang kecil ya, karena kalau kecil itu akan riskan untuk kaki kita. Juga Ibu Mariati, saya baru tahu Hoka itu ternyata berat ya. Iya, berat Pak. Berat ya, soalnya kok saya lihat itu kemarin hampir saya lirik sepatu itu karena salah satu yang terenteng dikatakan terringan ya dibanding Asics katanya. Mungkin tergantung style sama Modelnya kali ya. ininya ya, iya. Boleh dicoba aja sih Pak. Mungkin juga Iya. ada yang ringan sih. Asik sih Iya, oke, iya. Ray. Oke. Asik oke. Kemarin gue beli yang Timberland sih. Oh, sorry Bu, Timberland itu keras loh Bu. Right. Berat. Berat, Timberland. Keras. Right. Iya. Juga Salomon. Salomon itu kalau Bapak Ibu mau beli Salomon harus beli yang bulat lebar ya depannya, jangan yang lancip depannya. Begitu. Karena kalau lancip kan sakit pastinya. Gitu. Bulat kan punya. Sharing sedikit. Karena Silakan, udah Bu. sempet search ya untuk sepatu. Timberland ada yang ringan juga dan ada yang untuk trekking itu ada yang ringan. Cuman tipenya saya lupa. Nah, kalau untuk Salomon memang bagus. Pada bilang bagus untuk trekking. Cuman itu agak berat. Kemarin cari ada juga tipenya saya lupa. Itu berat. Jadi kemarin saya ada incer satu Timberland itu ringan. Iya, terus Ada tergantung model sih memang ya, tergantung model ya. kalau yang model waterproof ya, kan kita cari yang waterproof tuh atau water resistance itu memang agak kaku tuh. Yang Gore-Tex gitu ya, Bu? Iya, yang Timberland ya maksud gue. Oh iya ya. Dia tuh buat yang untuk snow itu memang berat memang. Dia itu jadi gini, cari outdoors tapi yang bukan hiking shoes ya. Karena we don't do hiking gitu kan. We do just walking gitu. Nah, itu triknya di situ sih sebetulnya. Walking and trekking, Bu. Betul. Ya. Sebenarnya trail running. Ya, sebetulnya yang benar trail. Kalau di Asics itu trail namanya. Betul. Begitu. Asics is good sih menurut gue. Iya. Ya. Kalau Salomon di Foot Locker ya, kalau saya nggak salah ada yang ringan, tapi dia depannya lancip, begitu. Salomon yang konvensional itu yang saya lupa tipenya XTR apa gitu, itu yang
depannya kakinya besar, apanya untuk telapaknya. Nah itu salah satu bestsellernya Salomon. Cuman nggak masuk di Grand Indonesia saya lihat, karena sekarang sudah banyak yang lancip gitu. Kalau aku bilang gini, Salomon. teman-teman pay attention sama tadi yang diposting Romo di grup tentang blister, pay attention itu deh. Karena teman saya yang pergi juga ke Camino itu blisteran juga gitu ya. So let's prepare that sih menurut aku. Oke, nggak ada. Ya, masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akan tutup. Linda, boleh dengan doa penutupnya, Linda, bantu kita dengan doa penutup, dan nanti minta mohon berkat dari Romo. Silakan, Lin, kamu masih mute. Unmute. Ya, ya. Oke. Ya. Kita akhiri dengan doa penutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan mengikuti Zoom meeting malam ini. Terima kasih juga Bapak atas sharing dan saran Bu Mariati yang sangat bermanfaat. Semoga semuanya ini bisa menguatkan niat kami dan bisa menambah persiapan kami baik secara rohani maupun jasmani untuk menjalani napak tilas Camino. Bapa di surga, berkatilah kami dan keluarga kami dengan kesehatan yang prima dan dengan kesigapan agar kami semua dapat mengikuti napak tilas dengan sukses, lancar, tanpa hambatan apapun. Semuanya ini kami doakan dengan perantaraan Tuhan Yesus, Putramu yang tunggal. Amin. Silakan Mo dengan berkatnya. Romo masih mute. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, keluarga kita, juga pekerjaan kita dan rencana baik kita untuk berziarah dan berkamino ini senantiasa dalam berkat dan perlindungan Allah sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Mariati sharingnya. Terima kasih Romo. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Terima kasih Selamat istirahat. Terima kasih Rey. Ya, sama-sama semua. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu semua.